سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ajma'in. Amma ba'du, segenap para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada saat ini kita bisa bersama-sama menghadiri majelis ilmu. Semoga duduknya kita di sini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah perjumpaan kita pada malam hari ini akan membahas pentingnya niat dalam beramal. Dan ini kita ambil judul dari kitab karangan daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi dulu ada ulama namanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada yang mengatakan As-Suyuti, ada yang mengatakan As-Sayuti. Bisa disebut As-Suyuti, bisa disebut As-Sayuti. Al-Imam Jalaluddin ini juga yang punya kitab tafsir namanya Tafsir Jalalain. Ada kitab tafsir namanya Tafsir Jalalain. Jadi yang ngarang dua Imam Jalal. Yang pertama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian yang kedua Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, gurunya. Jadi gurunya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli bikin tafsir, umurnya gak sampai, diteruskan oleh muridnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka jadilah kitab Tafsir Jalalain. Ada juga kitab usul dan qawaid fikih namanya Asbah wa Nadhair. Itu dijadikan studi S2 di Al-Azhar. Karangan daripada Al-Imam Jalaluddin Ada juga Al-Hawilil Fatawi, dalil-dalil fatwa-fatwa yang kemudian jarang orang tahu. Yang pada malam hari ini kita kaji namanya kitab Al-Jami'us Shaghir lil Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jami'us Shaghir ini di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengurutkan dari hadis-hadis yang diawali dengan huruf hamzah sampai hadis-hadis yang diawali dengan huruf ya. Jadi abatasa urut. Ini versi agak tebelnya. Kalau yang lebih tipis lagi ada namanya Mukhtarul Ahadits. Ibu-ibu di pos 5 ya, itu Mukhtarul Ahadits. Tapi ini versi yang lebih tebalnya lagi namanya Al-Jami'us Shaghir. Yang pertama kali dibahas oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yaitu tentang niat. Mungkin bapak-bapak hafal hadis ini sebagian, tapi nanti kita jelaskan secara keseluruhan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Harful hamzati. Yang pertama hadisnya beliau innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih
fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, ini hadis ini Bapak-bapak, Ibu-ibu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi yang meriwayatkan ini Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini kategorinya hadis ahad. Hadis ahad. Jadi hadis itu kan macam-macam. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahadi, kemudian ada hadis yang di bawahnya. Jadi hadis ahadi itu hadisnya sahih, bisa jadi hadisnya sahih, tapi periwayat dari Nabi Muhammad SAW itu hanya satu orang. Makanya di dalam awal hadisnya, komplitnya itu An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama kali dengar innamal a'malu binniyat itu sahabat Nabi yang bernama Umar bin. Sahabat lain nggak ada yang dengar. Maka ini disebut dengan hadis ahadi. Hadis ahad. Kalau hadis mutawatir itu hampir banyak sahabat mendengarkan. Hampir sahabat mendengarkan. Seperti ada hadis Nabi yang berbunyi anta yuhsyaru ma'aman ahbabta. Kalian akan dibangkitkan bersama orang yang kalian cintai. Wah, ini sahabat banyak dengar. Ini namanya hadis mutawatir. Hadis yang derajatnya paling tinggi adalah hadis mutawatir. Bahkan di bawah Al-Quran itu namanya hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir ini tidak akan bisa dikalahkan dengan hadis-hadis lain yang di bawahnya. Tapi bukan berarti hadis ahadi ini nggak dipakai, tetap dipakai. Hanya saja nanti kalau misalkan berseberangan dengan hadis mutawatir, memang kekuatannya lebih kuat daripada hadis mutawatir dibandingkan hadis ahad. Para hadirin bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini didengar oleh sahabat Umar bin Khattab. Di dalam redaksinya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu beliau menyebutkan dengan bahasa An Amiril Mukminin, dari pemimpinnya orang-orang yang beriman. Abi Hafsin, bapaknya Hafs, bapaknya Hafsah. Sahabat Umar kan bapaknya Hafsah. Radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Umar ini, bapak-bapak, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu tahu sahabat Umar itu dulunya memusuhi Rasulullah SAW. Dulunya memusuhi Rasulullah SAW. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Jadi Rasulullah itu pernah berdoa. Di dalam doanya menyebutkan nama sahabat Umar. Makanya boleh kita berdoa kepada Allah menyebutkan nama orang, boleh. Jadi Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan salah satu dua orang yang paling kau harapkan. Bi Umar bin Al-Khattab atau bi Umar bin Hisham. Bi Umar bin Al-Khattab atau bi Umar bin Hisham. Kemudian fa asbaha Umar fa aslama. Maka ini Nabi Muhammad doa di waktu malam, pagi-pagi di antara dua Umar itu ada yang masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab. Nabi padahal mendoakannya dua, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua orang ini yang pemberani, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, yang mendapatkan hidayah dari sebab doa Nabi itu Umar bin Khattab, Umar bin. Sedangkan Umar bin Hisham tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Hisham siapa Ustaz? Abu Jahal. Umar bin Hisham Abu Jahal.
ulama meneliti daripada doa Nabi ini. Ada yang mengatakan ketika Nabi berdoa seperti itu, sahabat Umar posisi tangannya lagi seperti ini, sehingga Allah berkehendak sahabat Umar bin Khattab. Ada penjelasan para ulama ketika Nabi berdoa seperti itu, tangannya Umar bin Isa kayak gini. Makanya nggak boleh doa ini. Tangannya kayak gini nggak boleh. Kan ada tuh orang doa tangannya kayak gini. Agama apa? Sehingga doanya itu mustajab kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan kata Nabi SAW setelah pagi-pagi Umar menyatakan dirinya Islam, atani Jibril faqala qad istabshara ahlus sama bi islami Umar. Wahai para sahabat, telah bergembira para penduduk langit dengan masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab. Dan sahabat Umar bin Khattab ini, beliau juga mendapatkan julukan Al-Faruq. Mendapat julukan apa? Al-Faruq. Karena farraqa bihi bainal haqq wal batil. Jadi sahabat Umar ini yang paling tegas di antara sahabat untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bahkan beliau salah satu sahabat yang pertama kali mengikrarkan keislamannya. Jadi anak muslim. Itu dulu para sahabat kan yang berani. Yang paling berani siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau di antara para sahabat yang pertama kali mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Kalau sahabat Abu Bakar Khalifah, Al-Khalifatu Rasulullah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi setelah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ditambahin, selain dapat julukan Khalifah, beliau juga mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Kenapa disebut Amirul Mukminin? Karena ketika beliau khutbah, beliau mengatakan, Ayyuhan nas, antumul mu'minuna wa ana amir. Wahai para sahabat, wahai para manusia, kalian adalah orang-orang yang beriman dan saya adalah pemimpin kalian. Dari situ kemudian sahabat Umar dijuluki Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau umurnya sekitar 63 tahun meninggal dunia. Jadi sama seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, sekitar umur berapa? Umur 63. Sahabat Umar radhiyallahu anhu wa kana yabki lailan wa nahar. Beliau tiap hari nangis. Setiap siang hari sama malam hari apa nangis. Kalau sekarang ada nggak presiden kayak gitu? Amirul Mukminin dulu sahabat Umar pagi nangis, ya, kemudian ditanya, qad wullitu amran in ahdil uhasab wa in adlim u'aqab wa in nimtu naharan adaqtu ra'iyah wa in nimtu lailan adaqtu nafsi. Kata sahabat Umar, aku telah diberi amanah menjadi pemimpin. Kalau saya adil, tetap saya nanti dihisab. Kalau saya zalim, nanti diazab. Kalau saya tidur di waktu siang, berarti saya menyia-nyiakan rakyat, tidak bekerja berarti. Kalau saya tidur malam, berarti saya menyia-nyiakan diri saya, nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita siang malam tidur ya. Itu hebatnya sahabat apa? Umar bin Khattab. Dan sahabat Umar bin Khattab ini termasuk sahabat yang sayang juga sama keluarga. Bahkan ada seorang sahabat lain masuk ke rumahnya sahabat Umar. Beliau sedang tiduran dan anaknya bermain di atas perutnya sahabat Umar.
Kemudian sahabat yang masuk ini ingkar, wah sahabat Umar yang begitu tegas diinjek-injek sama anaknya. Kemudian sahabat Umar mengatakan, kaifa anta ma'a ahli? Qala idza dakhalta 'alaihim sab'atan faqala lahu intazil 'anna fa innaka la tarfaqu bi ahlika wa waladika fa kaifa tarfaqu bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sahabat Umar, emang ente gimana sama keluarga? Aneh kalau masuk sahabat Umar semua keluarga dia. Kemudian kata sahabat Umar, jika engkau tidak mampu berlemah lembut kepada keluargamu, bagaimana engkau bisa berlemah lembut kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika engkau tidak bisa berbuat baik kepada keluargamu, bagaimana engkau bisa berbuat baik kepada orang lain? Kepada keluarga sendiri aja nggak bisa berbuat baik, apalagi kepada orang lain. Itu sedikit ya tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga meriwayatkan 539 hadis. Beliau meriwayatkan dari Nabi berapa? 539 hadis. Beliau wafat diracun oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Jadi sahabat Umar bin Khattab, beliau wafat dalam keadaan syahid karena diracun oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dan beliau dikuburkan di sampingnya Rasulullah SAW. Kalau Bapak ke Raudhah, nanti ada makamnya Rasulullah, sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar. Nah, kita masuk ke hadisnya ya Pak. Jadi sahabat Umar ini mendengarkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dengan niat. Tidak ada ibadah yang tidak didasari dengan niat. Mohon maaf Bapak, Ibu, kalau sholat kemudian tidak niat, sholatnya sah atau tidak? Bapak, Ibu berwudu, ketika wudu nggak niat, kira-kira sah atau tidak? Bapak, Ibu mandi besar, ketika mandi besar nggak niat, kira-kira sah nggak mandi besarnya? Bahkan yang membedakan ibadah dengan selain ibadah itu mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika mandi besar dengan mandi biasa sama nggak kira-kira? Sama pakai air, sama pakai air, pakai sabun. Nah makanya yang membedakan apa? Yang membedakan makanya kata para ulama, niat ini hampir masuk di semua lini ibadah. Nggak ada ibadah yang tidak didasari dengan niat. Walaupun ada di dalam hukum fikih hal-hal yang tidak perlu niat. Contoh masalah talak, masalah cerai. Ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya cerai kamu, saya talak kamu dengan talak satu. Kemudian kata istrinya, oke, misalkan. Kemudian suaminya malah takut ternyata. Maafin saya istri, tadi saya cuma bercanda doang, bilang talak. Bercandanya pakai nyawa. Tetap ketika dia mengatakan talak, otomatis talaknya jatuh. Dia bilang lagi, saya nggak niat gitu kan. Masalah talak nggak perlu Makanya untungnya masalah talak ini, hak talak itu dipegang sama suami. Kalau dipegang istri setiap detik cerai. Kalau suami kan kalau lagi marah kadang diam keluar. Kalau istri enggak. Makanya hak talak itu pada suami. Dan talak ini diantara urusan fikih yang tidak perlu niat. Tapi selain itu semuanya wajib Bapak mau umroh,
ngambil mikot niat, mau haji ambil mikot nih niat, mau zakat nih niat. Semuanya hampir harus diawali dengan nih. Makanya innamal a'malu sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dengan nih. Fala yasihul amalu biduni. Tidak sah amal ibadah seseorang jika tidak didasari dengan niat. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap seseorang mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Sesungguhnya seseorang mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Mohon maaf, ada orang mau nyalon jadi kepala daerah misalnya. Kemudian dia ngasih sembako. Niatnya bukan sedekah, maka biar kepilih. niatnya supaya Kepilih. Kira-kira dapat pahala sedekah kan? Enggak. Dapat suara. Paling mentok-mentok dapat suara. Dia tak dapat pahala. Karena Nabi mengatakan setiap seseorang itu mendapatkan pahala sesuai yang dia niatkan. Makanya ada orang bersedekah tapi pahalanya beda-beda walaupun nilainya sama. Karena apa? Karena niat orang beda. Semakin ikhlas, semakin banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin di sini sahabat Umar radhiyallahu an menyebutkan kisah zaman Nabi. Faman kana hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Barang siapa hijrah bersama Nabi ke Madinah tujuannya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala itu. Tapi barang siapa, kata sahabat Umar, hijrahnya untuk urusan dunia atau perempuan yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi ternyata dulu, mohon maaf, sahabat ini kebanyakan ikut hijrah dengan Nabi karena taat kepada Allah tapi ada salah satu sahabat tidak. Karena di Madinah, mohon maaf, ada perempuan yang dia suka. Kebetulan nih, Nabi hijrah, dia ikut hijrah supaya ketemu dengan perempuan tersebut. Kemudian apa? Menikah. Kata Nabi, nggak masalah, kamu dapat perempuan itu. Tapi mohon maaf, tidak dapat pahala seperti sahabat-sahabat yang lain. Makanya dari judul ini kita bisa mengambil kesimpulan pentingnya niat di dalam setiap ibadah. Bahkan para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niatul mu'min khairum min amali. Terkadang niatnya seorang yang beriman lebih baik daripada amal ibadahnya. Contoh, bapak, ibu ketika mau tidur niatnya Allah jam 3 saya mau bangun sholat tahajud. Udah niat tuh ketika mau tidur. Ternyata kebangun ketika azan subuh. Kelewat atau kelewat? Nah, kelewat. Tapi gara-gara malam mau tidur dia niat, kata Nabi dia tetap dapat pahala sholat Ustaz berarti langganan dong. Yang penting niat tapi gak bangun. Gak apa-apa, untuk pertama gak apa-apa niat dulu. Lama-lama kan dia masa dia sih dapat pahalanya doang, sholatnya kagak. Malu diri. Jadi kata Nabi kalau ada orang niat pengen bangun malam dikalahkan dengan tidurnya, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat apalagi sampai kebangun sholat baca Quran. Nah, bahkan di sini para hadirin ada di dalam keterangan hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat hafal, catatlah untuk hambaku pahala ini, pahala ini. Kemudian mereka orang-orang mengatakan ya Rabbana lam nahfaz dzalika minhu wa la huwa fi sahifatihi. Fayaqulu Allah taala
innahu nawal. Jadi nanti mohon maaf, di akhirat ada orang dapat pahala haji, dapat pahala sedekah, dapat pahala sholat malam. Kemudian orangnya sampai bingung. Ya Allah, apa namanya? Kami tidak melakukan itu. Saya belum haji ya, saya belum umroh ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu nawal. Itu pahala yang dulu dia sudah niat ketika di alam dunia. Jadi baru niat aja Pak, mohon maaf, pahalanya apa? Pahalanya sama. Makanya ada orang sholat 2 rakaat tapi pahalanya beribu-ribu rakaat. Karena niatnya sudah ikhlas lillahi ta'ala, niatnya sudah ibtigha wajhillah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini di dalam hadis dijelaskan niyatul mu'min ablah min amali wa niyatul fajir syarrun min amali wa inna Allah azza wa jalla la yu'til 'abda 'ala niyatihi ma la yu'tihi 'ala amali. Jadi kata Nabi SAW, niatnya orang yang beriman lebih bagus daripada amalnya. Niatnya orang yang fajir itu lebih buruk daripada amal. Sesungguhnya Allah memberi seorang hamba itu sesuai dengan niatnya, bukan sesuai dengan amal. Contoh gini, ada orang tidak punya duit, tapi dia niat, ya Allah, kalau saya punya duit pengen sedekah, maka dia sudah mendapatkan pahala niat tapi ada orang duitnya sudah ada, kemudian dia sedekah dengan harapan nanti pemilihan dia dipilih. Ini kira-kira sudah beramal belum tadi yang bersedekah supaya dipilih? Tapi mohon maaf, tidak dapat pahala. Ini yang baru niat, sedekahnya belum, sudah dapat pahala. Makanya Allah memberi pahala kepada orang yang niatnya baik, bahkan mengalahkan kepada orang yang sudah beramal tapi niatnya tidak baik. Para hadirin, bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di masalah niat ini kira-kira ada pertanyaan berapa menit? Ya. 14 menit. Ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu masalah niat? Oh, boleh. Kalau kita dapat ibaratnya alhamdulillah rezeki ya, itu memang diwajibkan untuk berapa persennya dari itu termasuk sedekah, pahala atau jariah. Itu berapa persen? Zakat ya? Atau bukan zakat ya? Ada orang dapat rezeki 1 miliar, terus dia pengen mengeluarkan 2,5% dari 1 miliar itu, kira-kira 2,5%-nya berapa? 25 juta. Kemudian uang 25 juta itu, mohon maaf, dibeliin karpet buat masjid Al-Falah, atau 25 juta itu dibeliin AC, atau 25 juta itu dibeliin apa lagi? Sound, atau 25 juta itu masuk di ambulans. Maka selama barang-barang tadi masih digunakan untuk beribadah, maka sedekahnya itu menjadi jari terus mengalir. Tapi kalau barangnya sudah tidak dipakai, kata para ulama,
jariahnya putus, tapi kan dia udah dapat transferan, udah dapat apa bahan. Tapi kalau misalkan ibu dari 25 juta itu, mohon maaf, ya, disedekahkan kepada fakir miskin, dibeliin makan, dibeliin beras, gitu kan, dia tetap dapat pahala sedekah, tapi bukan sedekah jariah. Ustaz, berarti nanti nggak ada dong yang mau ngasih makan, nggak ada dong yang mau ngasih beras ke fakir miskin. Nah, ini perlu diketahui juga. Memang orang yang cerdas, dia akan bersedekah dengan apa? Mencari yang menjadi jariah. Itu udah jelas. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak lagi memandang itu. Sebab dia tahu dengan amal solehnya itu akan membuat Allah ridho. Mau sedekahnya jariah nih, mau sedekahnya ngasih makan nih, kalau ikhlas tulus karena Allah, pasti nanti itu menjadi sebab Allah ridho. Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Saya pernah cerita ada seorang yang ahli ibadah, bahkan gak pernah bermaksiat, tapi di akhir hayatnya dia berzina. Setelah berzina mandi besar, setelah mandi besar kemudian dia punya roti. Ada pengemis, dia potong rotinya, yang setengah dia makan, yang setengahnya dia kasihkan kepada pengemis. Meninggal dunialah orang tersebut. Kemudian di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, amal dia sebelum berzina habis. Untung sebelum mati dia bersedekah dengan sedekah setengah roti, walaupun bukan sedekah jariah. Kemudian amal timbangannya menjadi berat, dan itu yang menolong dia sehingga pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Setengah roti, apalagi 10 roti, apalagi 20 roti, itu bisa menolong. Kalau kita uangnya banyak, ya jariahnya juga iya, sedekah biasanya juga nih. Makanya saya pernah ngobrol itu sama Pak Haji Ilham itu, Ustaz, gimana ya, saya pengen sedekah jariah. Ya yang penting itu selama dipakai menjadi jariah. Ya Ustaz, saya mikir kayaknya nambah KWH aja nih. Kalau nambah pulsa katanya setiap bulan kan habis. Beliau KWH-nya dinaikin, katanya mesin Alfalah KWH-nya ditambah. Jadi kan kalau KWH kan dipakai sampai kapan pun. Iya. Jadi ya itu salah satu ikhtiar. Tapi bukan berarti kalau ibu sudah sedekah jariah kemudian apa? Tidak sedekah yang, karena jalan menuju surga Allah itu begitu banyak. Tapi kalau kita menjadi orang yang mampu, kalau disuruh kasih pilihan, Ustaz, bisa sedekah jariah apa sedekah biasa? Ya pilih sedekah apa? Makanya kalau bapak-bapak yang di umroh itu kadang ditawarin nih, mau wakaf Quran atau enggak? Iya. Itu kan selama Quran itu dibaca, ya dia dapat pahala membaca Ini Al-Quran yang wakaf siapa? Selama Al-Quran ini dibaca, maka dia mendapatkan pahala apa? Pahala membaca Makanya amal yang jariah itu cuma ada 3 sumbernya. Yang pertama sedekah tadi. Bapak punya tanahnya dibangun masjid, itu jadi jariah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini termasuk jariah yang paling hebat. Makanya yang paling dapat banyak pahala jariah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru para sahabat, baru para ulama, baru untuk para asatidz, para ustaz. Tapi bapak-bapak juga bisa. Makanya ulama menganjurkan kalau punya anak, dia ngajarin Fatihah jangan ustaz. Kalau bisa bapak sendiri tuh ngajarin Fatihah. Fatihah aja deh. Yang lain Al-Falaq, Anas sama ustaz. Tapi kalau Fatihah sama orang tuanya sendiri. Sebab Fatihah itu dibaca setiap sholat, Pak. Jadi dia ketika sholat baca Fatihah, bapaknya dapat pahala.
Itu ilmu yang bermanfaat itu bukan saya terangin, Bapak dengerin, enggak. Saya terangin, Bapak dengerin, pahamin, diamalkan. Itu namanya ilmu yang kalau didengar keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya belum. Kemudian yang terakhir, doa dari anak yang soleh. Doa dari anak yang soleh. Makanya hukum alam kata Nabi kama tadi nutudan. Kalau sekarang nih kita masih hidup, kita doain orang tua. Nanti kalau kita mati, kita didoain sama anak kita. Tapi kalau kita masih hidup nggak pernah doain orang tua kita, maka pasti nanti anak-anak kita juga nggak mau doa. Itu kata Nabi itu kama tadi nutudan. Sebagaimana kamu melakukan berbuat, pasti nanti kamu akan apa? Akan diberkati. Kalau engkau rajin mendoakan kedua orang tuamu, pasti nanti anak-anakmu akan rajin mendoa. Kalau nggak punya anak, pintu surga masih banyak selain didoain sama anak. Bahkan kalau ada orang nggak punya anak, kita harus ngasih nasihat, ngasih semangat yang pas. Jangan, waduh kasihan ya, dia nggak punya anak. Jangan. Kita bilang kepada orang yang nggak punya anak, tidak ada potensi nanti diseret ke api neraka sebab anaknya. Anak itu ada dua, ada yang nyeret ke surga, ada yang nyeret ke neraka. Ini yang udah pada dikasih anak nih, kira-kira bisa nggak anaknya nanti nyeret ke surga? Apa malah nanti sebaliknya? Alhamdulillah. Tapi coba anak-anak kita soleh-solehan, nyeret orang tuanya ke surga. Tapi kalau ada orang nggak punya anak, dia tidak ada kemungkinan anaknya nyeret ke api neraka. Kalau kita yang punya anak masih ada kemungkinan diseret ke api neraka. Tapi kalau orang yang nggak punya anak, tidak ada potensi, kemudian dia diseret ke api neraka. Seandainya dia berlimpah hartanya diwakafkan, pahalanya terus semua. Itu ya. Oh Ustaz, tadi mas saya nggak punya anak aja, ya salah juga kalau nggak punya anak. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, Om. Gimana? Contoh? Oh iya, sampai. Dulu ada sahabat Nabi, ibunya meninggal dunia. Ada sahabat Nabi, ibunya meninggal dunia. Beliau berkata kepada Nabi, ya Rasul, ibundaku wafat dan belum sempat berwasiat. Apakah kemudian saya bersedekah atas nama dia sampai? Nabi mengatakan sampai. Bersedekahlah engkau untuk ibundamu yang sudah wafat, karena sedekahmu akan sampai. Kemudian Nabi mengatakan afdhalus shadaqati sakyul ma. Paling utamanya sedekah adalah memberi orang minum. Jadi walaupun di Al-Falah cuma dikasih air minum, ini adalah paling afdolnya sedekah. Orang lapar bisa ketahan Pak, tapi kalau udah haus nggak bisa. Makanya kalau kita buka puasa itu pengennya langsung apa? Nih. Kalau langsung makan tahu seret juga. Batuk. Ini juga menjadi dalil ketika kita punya saudara, punya orang tua meninggal dunia, usahakan sedekah atas nama mereka. Itu sedekahnya kata Nabi sampai dan bisa membantu nanti di hadapan Allah Subhanahu. Termasuk doa juga. Ustaz, sampai gak doa kita untuk orang yang meninggal dunia? Sampai. Kalau Ustaz yang suka bercanda bilangnya gini, kalau gak percaya itu doa sampai, buktinya gak balik lagi. Bapak beli paket gitu kan, kalau udah sampai kan gak mungkin balik lagi gitu, kecuali di retur gitu. Tapi secara hadis Nabi ada memang
nanti ada orang tua yang kemudian bingung di hadapan Allah, ya Allah kenapa derajat saya tinggi sekali? Perasaan dulu waktu sholat di Masjid Al-Falah paling sholat berjamaah